Beragam cara dilakukan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, termasuk mengolah alam sekitar sebagai sumber kehidupan. Tante Hawa salah satu perempuan yang memanfaatkan potensi sekitar untuk diolah menjadi bahan pangan. Wanita asal desa Terawan Bajo, Minahasa Utara ini biasa membuat minyak dengan bahan baku kelapa. Tentu saja semua dilakukan mandiri, mulai dari memanjat hingga memasak santan kelapa sampai menghasilkan minyak. Aku sangat salut dengan perempuan 37 tahun ini. Dia masih mampu memanjat batang kelapa setinggi hampir 20 meter. Tidak semua orang bisa memanjat kelapa, apalagi seorang perempuan. Bentuk batang yang lurus dan tanpa dahan membutuhkan keahlian khusus untuk memanjatnya. Tetapi dengan latihan, kita bisa dengan mudah memanjat batang kelapa. Tangga buatan dibuat dengan melubangi sisi pohon kelapa akan membantu memberi pijakan untuk sampai ke atas. Berpegangan dengan cara memeluk batang serta naik dengan perlahan. Untuk membuat minyak, aku dan Tante Hawa hanya menurunkan kelapa yang tua. Kelapa yang sudah cukup umur mampu menghasilkan minyak kelapa yang banyak. Kelapa hasil kebun Tante Hawa, aku bawa ke tempat pengupasan kelapa. Tempat pengumpulan kelapa siap olah ini sebenarnya lokasi pembuatan kopra. Di daerah ini, kelapa juga diolah menjadi kopra untuk kebutuhan industri. Sementara untuk kebutuhan rumah tangga, kelapa diolah secara tradisional menjadi minyak goreng. Dengan menggunakan lewang, aku mengupas kelapa satu persatu. Alat kupas kelapa ini terbuat dari besi yang dibentuk segitiga runcing. Caranya dengan menancapkan kulitnya ke lewang dan ditekan hingga sabut terlepas dari batoknya. Kelapa yang sudah dikupas kulit dan menyisakan batoknya ini kemudian aku belah menjadi dua bagian. Ini dimaksudkan untuk memudahkan proses kukur atau parut kelapa nantinya. Di beberapa tempat di Indonesia, mengukur kelapa masih menjadi cara yang digunakan untuk menghaluskan kelapa. Sekitar 50 butir kelapa ini akan kami kukur untuk nantinya diambil santan dan dimasak hingga menghasilkan minyak. Cara menggunakan kukuran ini terbilang sederhana. Kelapa yang sudah dibelah tetapi masih ada batoknya diparutkan ke besi kukuran dengan gerakan memutar. Hasilnya, kelapa terparut dengan sempurna. Minyak kelapa dihasilkan dengan beberapa cara. Ada minyak kelapa yang didapat dari pengolahan kopra kelapa atau disebut minyak kelapa biasa. Sedangkan minyak yang dihasilkan dari pemanasan santan adalah minyak kelapa murni. Karena kandungan ini sangat berguna untuk membantu metabolisme dan pembakaran lemak jahat dalam tubuh. Untuk memerah parutan kelapa ini, aku hanya menambahkan sedikit air. Makin sedikit air, maka santan yang diperoleh akan semakin kental. Artinya, minyak kelapa yang dihasilkan akan semakin baik. Aku memasak santan kelapa dalam kuali besar, dengan api yang harus dijaga kestabilannya. Membutuhkan waktu sekitar 3 jam untuk memasak santan sampai mengeluarkan minyak. Bagi sebagian warga di pedesaan, cara mudah dan hemat untuk mendapatkan minyak goreng adalah dengan membuatnya sendiri seperti ini. Menggunakan minyak kelapa murni untuk memasak makanan sehari-hari, baik untuk menjaga rasio lemak darah agar tetap stabil. Tidak hanya itu, antibakteri yang terkandung sangat berguna mencerna nutrisi penting seperti vitamin dan mineral, serta mencegah pertumbuhan bakteri yang menyebabkan gangguan pencernaan.
Setelah beberapa jam dimasak, kita akan mendapati lapisan minyak kelapa mengapung di atas permukaan kuali. Itu artinya minyak kelapa sudah jadi. Yang berwarna kecoklatan dan mengendap di dasar kuali adalah sisa santan. Aku harus menyaringnya agar bisa mendapatkan minyak kelapa yang bersih. Hasil minyak yang sudah didapat akan digunakan untuk menggoreng perkedel daun ubi. Ada orang di luar. Perkedel daun ubi menjadi makanan khas masyarakat pesisir Minahasa Utara yang menggunakan minyak untuk memasaknya. Bahan utamanya berupa daun singkong yang dipotong halus dan kemudian direbus. Bumbu cabai, jahe dan bawang dihaluskan sebagai penyedap perkedel. Yes, berdiri. Semua bahan kemudian dicampur dengan tepung terigu. Ikan putih atau ikan teri kecil ikut jadi bahan tambahan dalam sajian ini. Semua bumbu yang dilengkapi irisan daun bawang akan membuat perkedel ala Talawan Bajo ini semakin enak. Adonan perkedel digoreng dalam minyak kelapa yang baru saja aku buat. Inilah salah satu manfaat pembuatan minyak secara tradisional. Ibu-ibu bisa mendapatkan minyak yang memiliki gizi lebih baik daripada minyak kelapa sawit. Bahan baku pembuatan minyaknya pun bisa diambil dari kebun sekitar. Tetapi kegiatan pembuatan minyak kelapa tradisional ini sudah jauh berkurang. Bukan disebabkan tidak ada bahan baku, melainkan lamanya proses pembuatan membuat warga menggantikan minyak kelapa dengan minyak sawit. Padahal dari segi kesehatan, minyak kelapa murni jauh lebih sehat dibandingkan minyak sawit. Gadung adalah salah satu jenis umbi-umbian yang banyak terdapat di lahan kering pegunungan. Sejak lama, umbi ini menjadi bahan pangan alternatif di berbagai daerah, terutama pada musim kering berkepanjangan atau paceklik. Umbi gadung jarang dikonsumsi, kecuali oleh mereka yang paham cara membuang racunnya. Racun pada umbi gadung paling dominan adalah HCN, yang mana racun ini mudah diserap oleh alat pencernaan, masuk ke darah dan terikat bersama oksigen. Jika terlalu banyak, dapat menyebabkan pusing, mual, dan sulit bernafas. Namun bagi warga Gunung Kidul, umbi gadung adalah solusi pangan yang menjanjikan, baik untuk dikonsumsi sendiri maupun untuk menambah pendapatan. Apalagi mereka memiliki keahlian membuang racun gadung ini turun-temurun. Produksi gadung akan dilakukan pada musim kering, yaitu saat umbi gadung yang ada sedang besar-besarnya. Dalam satu induk pohon, biasanya akan terdapat sekelompok umbi berbagai ukuran. Kita harus menyisakan 1 atau 2 umbi di lokasi penggaliannya, sehingga nanti di musim penghujan dapat tumbuh lagi. Pada umbi lain, pengupasan dan pengirisan hanyalah cara penyiapan bahan baku saja. Akan tetapi pada gadung, tahapan ini menjadi sangat penting, sebab disinilah proses awal pembuangan racun dimulai. Terutama saat gadung diiris tipis-tipis. Semakin tipis akan semakin baik, sebab racun yang ada nantinya akan lebih mudah dikeluarkan. Cara mengolah gadung seperti ini adalah cara terbaik yang terbukti aman. Gadung tidak bisa dimasak langsung, layaknya talas misalnya. Sejatinya, gadung memiliki kandungan yang bermanfaat untuk tubuh kita. Karbohidrat, kalsium, fosfor, dan juga zat besi. Gadung juga mengandung steroid yang merupakan antioksidan dan antihipertensi. Jika dikupas langsung setelah panen,
warna umbi gadung masih sangat cerah, kekuningan atau terkadang agak putih. Karakter umbinya cenderung getas atau mudah patah. Bau umbi gadung juga relatif kuat, istilahnya langu atau bau akibat banyak getahnya. Irisan gadung harus dijemur setidaknya selama 4 hari penuh. Semakin lama penjemuran, semakin baik, dengan catatan jangan sampai irisannya menjadi patah. Abu dapur harus dibalurkan pada setiap irisan gadungnya. Ini adalah cara agar karakter umbi yang getas menjadi lentur. Selain itu, penambahan abu dapur juga untuk menyerap getah yang ada. Cara mengurangi kadar HCN sebenarnya bervariasi. Ada yang melakukannya dengan direndam air garam beberapa hari, atau bisa juga dengan direndam air mengalir hingga 3 malam. Jika melalui penjemuran, irisan umbi ini bisa diangkat ketika kondisinya sudah setengah kering. Biasanya, irisannya telah menjadi semakin kecil dan sedikit melengkung pada bagian luarnya. Setelah dijemur, irisan gadung harus kita rendam minimal 6 hari. Selama waktu tersebut, kita harus melakukan pelimbangan setiap hari 2 kali. Pelimbangan adalah penukaran air rendaman dengan air baru. Selama pelimbangan, bisa ditambahkan air garam agar hasilnya maksimal. Gadung yang telah melalui tahapan selama seminggu tersebut dapat diolah lebih lanjut. Berikutnya, gadung harus kita kukus selama 1 jam. Pengukusan ini juga merupakan tahap dalam pengurangan racun yang ada. Irisan umbi otomatis akan matang. Sisa-sisa getah yang ada praktis akan larut bersama uap air. Jadi, pengukusan gadung ini bukan bertujuan mematangkan ban saja, layaknya mengukus singkong ataupun beras misalnya. Umbi yang telah dikukus ini harus dijemur dahulu setiap lembarnya hingga benar-benar kering. Setidaknya akan memakan waktu 2 hingga 3 hari penjemuran. Konsumsi langsung pada gadung hasil pengukusan ini belum bisa dilakukan, karena kadar racunnya belum turun sampai batas aman konsumsi. Di Indonesia, gadung masih dianggap sebagai bahan pangan alternatif. Ini diakibatkan karena sulitnya membuang kandungan getah beracun yang ada. Namun di dunia kuliner kita, gadung sebenarnya termasuk makanan yang banyak dicari. Rasa olahan gadung sangat enak. Jika dibuat keripik misalnya, rasanya pun sangat renyah dan gurih, meski tanpa bahan penyedap rasa. Dari cara pengolahan gadung tradisional di Gunung Kidul ini, kita dapat menarik pelajaran bahwa kearifan lokal masyarakat selalu memiliki solusi terhadap alam yang ada di sekitarnya, sehingga semua berubah menjadi berkah yang dapat disyukuri. Bagi masyarakat Desa Pinaras, Kota Tomohon, pohon aren atau enau menjadi salah satu sumber penghasilan warga sehari-hari. Tanaman jenis palma ini dimanfaatkan air niranya untuk diolah menjadi gula. Setiap pagi dan sore hari, air aren dikumpulkan dengan tabung bambu dan langsung dimasak menjadi gula. Untuk mengambil tabung bambu yang telah dipasang kemarin, aku harus memanjat tangga bambu setinggi 9 meter ini. Tangga yang aku gunakan berupa 1 batang bambu utuh yang diberi lubang kecil di setiap ruasnya sebagai pijakan kaki.
Sebelum memasang tabung bambu yang baru, aku harus memotong bagian ujung tandan aren yang akan disadap. Di saat berumur 7 tahun, batang aren sudah bisa menghasilkan tandan bunga. Satu tandan jantan mampu disadap selama 5 bulan, dengan rata-rata sekali panen sebanyak 1 tabung bambu atau sekitar 10-15 liter air aren atau saguer. Air nira yang kudapat pagi ini dicampur ke dalam air aren yang sudah diambil sehari sebelumnya. Satu kuali ini berisi sekitar 30 liter air saguer yang akan diolah menjadi 10 kg gula aren. Ada beberapa jenis gula aren yang diolah di Tomohon, mulai dari gula batok hingga gula semut. Perbedaannya hanya terdapat pada proses akhir. Jika gula batok dicetak ke dalam wadah tempurung atau bambu, maka gula semut yang akan aku buat ini tidak menggunakan cetakan. Jika air nira sudah mulai mengental, maka akan ditambahkan beberapa tetes minyak kelapa. Tujuannya agar gula nantinya tidak menggumpal. Air aren akan dimasak hingga mengental dan mengaduk-aduk adonan nira hingga menjadi butiran halus seperti pasir. Gula aren merupakan bahan pemanis dan penambah rasa yang biasa ditambahkan dalam pembuatan kue, minuman, bahkan masakan. Dalam 100 gram gula aren mengandung 368 kilokalori energi serta kalsium, fosfor, dan karbohidrat. Jumlah kadar gula yang dikandung pun jauh lebih rendah dari pemanis gula, sehingga menjadi pemanis alternatif bagi penderita diabetes. Dengan menggunakan api besar, butuh sekitar 6 jam pemasakan untuk membuat air nira dalam belanga besar ini masak dan menjadi kering. Setelah nira matang dan mengental, belanga diangkat, maka proses pengadukan dimulai. Jika sebelumnya air nira hanya dibiarkan mendidih tanpa diaduk, maka proses akhirnya membutuhkan pengadukan yang terus-menerus. Hal ini akan mendinginkan sekaligus memecah gumpalan adonan gula kental menjadi butiran-butiran halus. Setelah mengaduk hampir 1 jam, akhirnya gula semut bikinan kami pun jadi. Tekstur gulanya berupa butiran halus dan berwarna kuning kecoklatan ini. Ini gula semutnya udah jadi? Nanti kupas akan kenarinya. Oh, ya Tante. Dengan bahan gula semut yang sudah aku buat dengan Om Jemi, akan dibuat menjadi bahan baku halua kenari. Halua kenari adalah biji kenari yang dibalut dengan gula aren cair. Bahan utamanya kenari yang sudah direndam sekitar semalam 5 jam langsung dipisahkan dari kulitnya. Kenari kupas kemudian dipecah menjadi bagian yang lebih kecil. Kacang kenari merupakan salah satu biji-bijian yang kaya akan asam lemak tak jenuh serta memiliki kadar asam lemak jenuh yang rendah. Mengkonsumsi kenari dapat melindungi jantung dan mengurangi resiko penyakit jantung koroner. Sebelum dimasak, kacang kenari dicuci bersih, sekaligus penyortir kalau masih ada kulit kenari yang tertinggal. Untuk mematangkan biji kenari yang sudah dicuci bersih, selanjutnya digoreng hingga garing. Tidak perlu lama, cukup setengah jam, 1 kuali kacang kenari akan matang. Gula semut sebagai bahan perekat dan pelapis kenari dicairkan dengan cara dimasak dengan api kecil. Saat gula sudah cair dan mendidih, kacang kenari goreng langsung dicampurkan dan diaduk hingga merata. Selagi hangat, adonan halua kenari harus langsung dicetak. Jika sudah dingin, maka gula akan mengeras dan susah dibentuk. Halua kenari dibentuk menjadi kumpulan kacang kenari yang berukuran kecil. Jika sudah dingin, halua kenari langsung dipacking ke dalam kemasan kecil seberat 200 gram.
Satu box kecil ini akan dijual seharga 20.000. Akan tetapi soal rasa, halwa kenari gula semut ini memiliki rasa manis yang pas dengan warna yang lebih terang.